Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan materi bentuk perusahaan dari mata kuliah mikroekonomi yang diampu oleh Ibu Sri Utami SPD MPD. Adapun anggota kelompok dari kelompok satu terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri sebagai moderator Nur Asmial Salsa, Herianti, Nur Azizah Febriani Safitri, Nur Azizah Putri, dan Nur Azizah. Ada pula pokok pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Ada 3 topik, yaitu yang pertama bentuk-bentuk perusahaan, yang kedua perusahaan ditinjau dari sudut pandang ekonomi, dan yang ketiga, fungsi produksi. Oke, baik. Untuk materi pertama, yaitu bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Jenis usaha ini dimiliki dan dijalankan oleh suatu individu tanpa adanya pemisahan antara aset pribadi dan aset bisnis. Biasanya perusahaan ini memiliki skala kecil dengan modal terbatas, seperti pedagang pasar atau warung kelontong. Yang kedua, perusahaan persekutuan atau firma. Bentuk usaha ini didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan tujuan berbagi modal dan keuntungan. Pengelolaannya didasarkan pada kesempatan bersama, sehingga risiko dan tanggung jawab ditanggung secara kolektif. Materi selanjutnya saya lempar ke pemateri selanjutnya. Itu ada juga perseroan terbatas. Perusahaan ini memiliki struktur yang lebih formal dan berbadan hukum dengan kepemilikan terbagi dalam bentuk saham. Pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas sesuai jumlah saham yang mereka miliki. Selain itu, mereka juga dapat dengan mudah menjual atau membeli saham untuk menyesuaikan kepemilikan. Yang keempat, perusahaan milik negara atau BUMN. Jenis perusahaan ini dikelola oleh pemerintah dan beroperasi di sektor-sektor strategis seperti transportasi, energi, dan perbankan. Tujuan utamanya bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan layanan kepada masyarakat dan mendukung perekonomian nasional. Yang terakhir, perusahaan koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang beranggotakan orang-orang dengan kepentingan bersama. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi secara adil kepada anggota berdasarkan kontribusi mereka. Selain itu, koperasi juga sering memberikan layanan seperti penyediaan barang, kebutuhan pokok, atau pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh materi selanjutnya. Selanjutnya, perusahaan ditinjau dari sudut pandang ekonomi. Perusahaan ditinjau dari sudut pandang ekonomi. Yang pertama, tujuan perusahaan memaksimalkan keuntungan. Dalam teori ekonomi, setiap perusahaan berusaha untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Hal ini dilakukan dengan mengelola faktor produksi secara optimal dan efisien. Walaupun ada perusahaan yang memiliki tujuan lain seperti meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mayoritas tetap berorientasi kepada profitabilitas. Yang kedua, cara mencapai tujuan memaksimalkan keuntungan. Perusahaan dapat mencapai keuntungan tertinggi dengan memastikan adanya selisih yang signifikan antara pendapatan dan biaya produksi. Untuk itu, perusahaan harus menentukan kombinasi faktor produksi yang paling efektif agar dapat meningkatkan jumlah barang yang dihasilkan sambil menekan biaya serendah mungkin. Selanjutnya saya lempar ke pemateri berikutnya. Bagian ketiga yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Dalam dunia produksi terdapat perbedaan antara jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, jumlah faktor produksi tertentu bersifat tetap, sementara faktor lainnya bisa berubah. Namun, dalam jangka panjang, perusahaan dapat melakukan penyesuaian lebih besar seperti meningkatkan kapasitas produksi agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang keempat, firma dan industri. Firma merupakan perusahaan yang memproduksi barang dengan menggunakan sumber daya tertentu. Sementara itu, industri adalah sekumpulan perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa serupa. Dalam konteks ekonomi, industri seringkali dianalisis berdasarkan hubungan antara jumlah produksi yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan untuk produksinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu fungsi produksi. Nah, fungsi produksi merupakan konsep dalam ekonomi yang menggambarkan hubungan antara faktor-faktor produksi dan hasil produksi yang diperoleh dari penggunaan faktor tersebut. Dengan kata lain, fungsi produksi menunjukkan bagaimana berbagai input dikombinasikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Adapun faktor-faktor produksi utama yang mempengaruhi tingkat produksi meliputi yang pertama ada K atau kapital, yaitu modal yang tersedia dalam bentuk uang, mesin, peralatan, atau infrastruktur yang digunakan untuk proses produksi, di mana semakin besar modal yang dimiliki, maka semakin besar pula kapasitas produksi yang dapat dicapai. Kemudian yang kedua ada L atau labor, yaitu jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi.
produktivitas tenaga kerja sangat bergantung pada keterampilan pendidikan dan pengalaman pekerja. Kemudian yang ketiga ada air atau resource, yaitu sumber daya alam yang digunakan dalam produksi seperti bahan baku, energi, atau tanah. Ketersediaan dan efisiensi penggunaan sumber daya ini sangat menentukan hasil produksi. Kemudian yang keempat ada T atau teknologi, yaitu tingkat teknologi yang diterapkan dalam proses produksi. Penggunaan teknologi yang lebih maju dapat meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, serta menghasilkan barang atau jasa dalam jumlah yang lebih banyak dengan kualitas yang lebih baik. Next. Secara matematis, hubungan ini dapat dinyatakan dalam rumus Q sama dengan F dalam kurung K, L, R, dan T. Keterangannya Q itu jumlah produksi yang dihasilkan, F sama dengan simbol dari persamaan fungsional, K sama dengan jumlah stok modal, L sama dengan jumlah tenaga kerja, R sama dengan kekayaan alam, dan T sama dengan tingkat teknologi yang digunakan. Di mana Q adalah jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dan nilai produksinya bergantung pada kombinasi modal, tenaga kerja, sumber daya alam, serta teknologi yang digunakan. Semakin baik kombinasi dan efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi ini, maka semakin besar pula tingkat produksi yang dapat dicapai oleh perusahaan atau industri. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.